Hai guys, kami dari kelompok 10 perilaku organisasi akan mempresentasikan hasil pembahasan kami mengenai struktur organisasi. Sebelum memasuki pembahasan, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Christian Rumengan dengan NIM terakhir 204. Yang kedua, ada Daryl Malombeke dengan NIM terakhir 206. Dan yang terakhir ada Glory Lementa dengan NIM terakhir 210. Kita masuk pada pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian struktur organisasi. Secara definisi, struktur organisasi merupakan komponen-komponen penyusun perusahaan yang memperjelas kedudukan setiap posisi, termasuk juga pembagian hak dan kewajiban atas pekerjaan di dalamnya. Dengan adanya struktur ini, pekerjaan akan berjalan lebih optimal. Selain itu, seorang atasan pun bisa memberikan tugas kepada bawahannya secara adil serta sesuai dengan kompetisi masing-masing. Berikut ada fungsi struktur organisasi bagi bisnis. Yang pertama, struktur memungkinkan komunikasi lebih baik karena arus informasi sangat penting untuk kesuksesan organisasi. Struktur organisasi harus dirancang dengan jalur komunikasi yang jelas. Yang kedua, hubungan pelaporan yang jelas. Hubungan pelaporan harus jelas sehingga semua anggota organisasi memahami apa tanggung jawab mereka dan tahu kepada siapa mereka bertanggung jawab. Jika tidak, tanggung jawab untuk suatu tugas mungkin akan gagal. Yang ketiga, pertumbuhan dan ekspansi. Perusahaan yang tumbuh pesat adalah perusahaan yang memanfaatkan sumber dayanya dengan sebaik-baiknya, termasuk bakat manajemen. Struktur organisasi yang baik memastikan bahwa perusahaan memiliki orang yang tepat di posisi yang tepat. Struktur tersebut mungkin menunjukkan titik lemah atau kekurangan dalam tim manajemen perusahaan saat ini. Yang keempat, penyelesaian tugas yang efisien. Struktur organisasi yang dirancang dengan baik memfasilitasi penyelesaian proses. Manajer proyek dapat mengidentifikasi dengan lebih baik sumber daya manusia yang tersedia bagi mereka jika cakupan tanggung jawab masing-masing departemen dan kemampuan setiap anggota tim jelas. Yang kelima, menyesuaikan kebutuhan perusahaan. Perusahaan di industri yang berbeda membutuhkan campuran bakat yang berbeda dan penekanan yang relatif lebih besar pada fungsi manajemen tertentu. Yang keenam, mengetahui apa yang salah. Organisasi yang terstruktur dengan buruk menemukan bahwa tenggat waktu kritis tidak terpenuhi karena tidak ada sumber daya manusia yang cukup di setiap departemen untuk menyelesaikan semua bagian dari tugas yang diberikan, atau karena tidak jelas tanggung jawab utama siapa proyek tersebut. Jenis-jenis struktur organisasi. Yang pertama, struktur organisasi fungsional. Sebuah organisasi dengan struktur organisasi fungsional, misalnya, akan mengelompokkan semua marketing menjadi satu dalam satu departemen, mengelompokkan semua sales dalam satu departemen terpisah, dan mengelompokkan semua layanan pelanggan menjadi satu di departemen ketiga. Struktur fungsional memungkinkan adanya spesialisasi tingkat tinggi bagi karyawan dan mudah diskalakan jika organisasi berkembang. Selain itu, struktur ini bersifat mekanistik yang berpotensi menghambat pertumbuhan karyawan. Menempatkan staf di departemen berbasis keterampilan masih dapat memungkinkan mereka untuk mendalami bidang mereka dan mencari tahu apa yang mereka kuasai. Yang kedua, struktur divisi berbasis produk. Struktur organisasi divisi terdiri dari beberapa struktur fungsional yang lebih kecil, yaitu setiap divisi dalam struktur divisi dapat memiliki tim pemasarannya sendiri, tim penjualnya sendiri, dan seterusnya. Dalam hal ini, struktur divisi berbasis produk, setiap divisi dalam organisasi didedikasikan untuk lini produk tertentu. Jenis struktur ini ideal untuk organisasi dengan banyak produk dan dapat membantu mempersingkat siklus pengembangan produk.
Hal ini memungkinkan bisnis kecil masuk ke pasar dengan penawaran baru dengan cepat. Yang ketiga, struktur divisi berbasis pasar. Variasi lain dari struktur organisasi divisi adalah struktur berbasis pasar, di mana divisi dari suatu organisasi didasarkan pada pasar, industri, atau jenis pelanggan. Struktur berbasis pasar ideal untuk bisnis yang memiliki produk atau layanan yang unik untuk segmen pasar tertentu dan sangat efektif jika bisnis tersebut memiliki pengetahuan lanjutan tentang segmen tersebut. Struktur ini juga membuat bisnis selalu sadar akan perubahan permintaan di antara segmen audiens yang berbeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Yang pertama, tahap pengembangan bisnis. Pilihan struktural organisasi juga ditentukan oleh tahap siklus hidup bisnis Anda. Dalam banyak kasus, perusahaan yang berada pada tahap awal perkembangan mereka cenderung memusatkan kekuasaan dan otoritas di tangan pendiri dan pada sekelompok kecil penasihat terpercaya. Banyak perusahaan pada tahap ini belum memiliki desain formal karena pemilik bisnis belum menguasai faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Namun saat perusahaan memasuki fase pertumbuhan, kendali sering bergeser dari manajemen tingkat ke struktur yang lebih menyerupai piramida, di mana otoritas diberikan di berbagai tingkatan. Yang kedua, jenis strategi bisnis. Saat mencoba memahami faktor mana yang mempengaruhi struktur organisasi, Anda harus mempertimbangkan cara Anda memposisikan perusahaan Anda di pasar. Misalnya, jika Anda mengejar strategi diferensiasi untuk menjadi perusahaan pertama industri, Anda harus melirik produk atau layanan terbaik. Anda perlu memiliki struktur yang gesit yang dapat merespons perubahan dengan cepat. Struktur org-daftar akan ideal dalam skenario ini karena karyawan diperdayakan untuk membuat keputusan cepat tanpa persetujuan pengawas. Kesimpulan, setiap organisasi berbeda dan tidak ada struktur organisasi yang sempurna, tetapi salah satu jenis struktur organisasi di atas mungkin tidak semuanya terbaik untuk perusahaan Anda. Selain menerapkan struktur organisasi, salah satu cara mengelola perusahaan untuk terus berkembang adalah dengan mengelola proses keuangan dan akuntansi secara efektif. Pengelolaan keuangan perusahaan juga membutuhkan koordinasi antara semua divisi. Sekian dan terima kasih.